Dengan skill komunikasi yang baik, kita akan membuka pintu rezeki yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrifa, dosen ilmu komunikasi pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kendari. Video ini dibuat untuk teman-teman sekalian yang mau belajar ilmu komunikasi kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang apa itu ilmu komunikasi, kita mungkin membahas dulu apa sih pentingnya mempelajari ilmu komunikasi itu. Mungkin dari kalian ada yang penasaran, untuk apa sih kita belajar ilmu komunikasi? Karena kita sebagai manusia memang terlahir dari kecil, dari bayi kita sudah mulai berkomunikasi, kita mulai berbicara dengan orang-orang, tapi kenapa kita mesti mempelajari ini lagi? Bahkan ada jurusan khususnya ilmu komunikasi. Dengan skill komunikasi yang baik, kita akan membuka pintu rezeki yang luas. Kita punya teman yang banyak, kita bisa meluapkan atau menyampaikan perasaan, emosi dengan baik, kita bisa mengutarakan pendapat dengan baik, kita bisa merayu, membujuk, dan menginformasikan sesuatu yang kita inginkan agar sampai dengan baik ke orang yang mau kita sampaikan. Teman-teman, dalam ilmu komunikasi ada tipe-tipe komunikasi yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah komunikasi dengan diri sendiri, atau dalam istilah komunikasinya biasa kita kenal dengan komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi dengan diri sendiri itu bisa diartikan ketika kita berbicara dalam hati. Biasa kan kita berbicara dalam hati, kayaknya saya ingin menjadi seperti ini gitu. Kalau kita berbicara dalam hati itu dikatakan komunikasi intrapersonal. Nah, termasuk di dalamnya komunikasi intrapersonal itu adalah ketika kita sedang berdoa. Karena kita berbicara dengan, bisa dikatakan berbicara dengan diri sendiri atau sama halnya dengan kalau kita berdoa, itu masuk dalam komunikasi intrapersonal. Nah, berikutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal, kalau tadi komunikasi dengan diri sendiri, nah kalau komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antar dua orang atau lebih dengan tujuan dan maksud tertentu. Seperti komunikasi yang kita lakukan sehari-hari dengan teman, dengan orang banyak, kelompok gitu ya. Itu adalah tipe komunikasi yang kedua. Nah, tipe komunikasi yang ketiga adalah komunikasi kelompok kecil, ya. Komunikasi kelompok kecil atau bisa juga komunikasi organisasi. Nah, itu bisa dikatakan komunikasi kelompok kecil, ya, karena kita berkomunikasi dengan beberapa orang dalam suatu kelompok, berinteraksi dalam satu kelompok. Berikutnya ada juga namanya komunikasi publik. Komunikasi publik ini bisa diartikan komunikasi dengan kelompok yang lebih besar lagi. Nah, apa bedanya dengan kelompok kecil tadi? Kalau kelompok kecil tadi karena ruang lingkupnya kecil, jadi kita bisa berinteraksi langsung. Bisa memberikan feedback timbal balik secara cepat gitu ya. Kalau komunikasi publik itu ruang lingkupnya lebih besar lagi. Misalnya kalau kita berpidato, berceramah, itu komunikasi publik namanya. Nah, ada juga tipe komunikasi berikutnya adalah komunikasi massa. Apa perbedaannya komunikasi massa dan komunikasi publik? Sebenarnya komunikasi massa ruang lingkupnya besar juga karena ini menggunakan media massa seperti televisi, radio, surat kabar dan sebagainya. Maka audiensnya itu lebih luas lagi, dimanapun, kapanpun. Kalau komunikasi publik, tadi kita bisa ambil contoh misalnya kampanye. Nah, kampanye. Pasti orang-orang yang datang untuk mendengarkan kampanye itu adalah orang kelompok-kelompok tertentu, pendukungnya misalnya, sebagainya. Jadi sudah ada kelompok
sudah terpetakan kelompoknya. Kalau misalnya komunikasi massa, itu audiensnya bisa siapa saja karena dia menggunakan media massa. Jadi audiensnya itu tidak terbatas dari golongan usia, gender dan sebagainya. Itu tidak terbatas. Jadi orang dewasa, anak-anak bisa nonton dari situ. Nah, perbedaan yang lebih signifikan lagi antar komunikasi massa dengan komunikasi publik, komunikasi massa ini bisa dikatakan komunikasi satu arah karena komunikasi massa itu menggunakan media, jadi orang-orang itu tidak bisa memberikan feedback langsung, tidak bisa memberikan feedback langsung kepada pembicara. Karena dia sifatnya satu arah, jadi audiens itu tidak bisa memberikan feedback langsung. Beda dengan komunikasi publik tadi, masih ada kemungkinan untuk memberikan feedback langsung, gitu ya. Tapi dalam kapasitas yang terbatas. Namun untuk komunikasi massa tidak bisa memberikan feedback. Nah, berikutnya, tipe komunikasi berikutnya adalah komunikasi digital. Nah, ini nih, komunikasi digital yang paling banyak digunakan sekarang ya. Teman-teman menggunakan aplikasi apa saja untuk berkomunikasi, misalnya aplikasi chatting ya, WhatsApp atau media sosial, Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu adalah termasuk komunikasi digital, menggunakan media digital. Kita bisa memberikan komentar, orang bisa memberikan feedback secara langsung, walaupun mungkin tidak secepat kalau kita berkomunikasi langsung seperti itu ya. Nah, sampai sini paham kan kenapa ilmu komunikasi itu penting? Nah, kalau misalnya masih kurang jelas, kita akan bahas lagi di video-video berikutnya lebih dalam lagi mengenai ilmu komunikasi. Di video berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur apa saja yang masuk dalam ilmu komunikasi. Bye-bye!